Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lokal News TV. Saya hari ini kedatangan tamu spesial ya di Lokal News. Siapa dia akan kita sapa nanti ya. Sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Beliau ini kita kenal dulu sebagai aktivis, kemudian jenjang karirnya yang cukup bagus ya. Sampai saat ini beliau adalah seorang lurah di Kelurahan Panggurawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Baik pemirsa, kita sapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mul sudah datang di acara kita gitu kan. Bincang-bincang lokal yang merupakan programnya Lokal News nih kan ya. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Dan pastinya pemirsa penasaran kan ya, siapa beliau? Kita tanya saja. Silakan Kang perkenalkan diri ke pemirsa ya. Terima kasih para sahabat Lokal News. Nama saya Mulyadi. Iya. Kepala Kelurahan Panggurawi kan. Betul. Kecamatan Jombang ya. Kecamatan Jombang. Ya, oke. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih ya. Pastinya pemirsa penasaran gitu kan. Kang, sebelum jadi lurah, saya telusuri informasinya tuh ternyata Kang Mulyadi ini adalah seorang aktivis dulunya ya Kang. Iya. Nah, ini saya manggilnya Akang aja ya, biar lebih akrab begitu. Ya. Kalau saya manggilnya Pak Lurah agak kaku saya ini. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Iya, pemirsa ya, kita telusuri ya jejak beliau ya dari masa ke masa gitu kan ya. Oke. Kang, dulu katanya seorang aktivis bener Kang? Iya, benar. Iya, Pada bener ya. tahun 2008. 2008 saya ya. ikut KNPI Kota Cilegon. KNPI ternyata ya. Iya, KNPI Kota Nah, Cilegon. sahabat KNPI ini senior-senior kita. 2000 berapa Kang? 2008. 2008 ya. 2008. Saya ceritakan Kang. Iya, 2008 saya menjabat wakil ketua KNPI Kota Cilegon. Terus ketika 2010 saya menjadi ketua KNPI Kecamatan Purwakarta. Purwakarta ya. Ya. Diawali dengan Kecamatan Purwakarta. Iya, berarti diawali ya? dengan menjadi ketua KNPI Kecamatan Purwakarta. Iya. Setelah itu Kang? Setelah itu saya juga ikut di organisasi AMPI. AMPI ya. Ketika itu menjadi bendahara kota. Bendahara Kota Cilegon ya. Bendahara Kota Cilegon, AMPI Kota Di AMPI Kota Cilegon ya. Iya. Setelah itu Kang, apalagi nih? Banyak sepertinya nih. Saya agak lupa ini Kang. Lupa. Agak Sambil lupa. kita ini aja ya, ada pisang goreng di sini kan. Di luar organisasi itu saya juga mengikuti berbagai macam organisasi seni, diantaranya saya kayak kuat di seni Kang ya. Setelah di organisasi AMPI itu saya juga mengikuti sebagai bendahara PAMI Kota Cilegon. PAMI itu apa Kang? Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Wih, pedangdut juga ternyata ini. Yang diketuai oleh Bapak Haji Roma Irama pusatnya. Oh, di pusatnya Pak Haji Roma Irama Ya, ya. betul. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Terus setelah itu saya juga ditunjuk sebagai ketua keyboardis Banten Kang. KKSB. Berarti Kang Mul ini suka jadi player keyboard gitu ya? Dulu ya Kang, saya di gitu. seni memang senang sama seni Kang. Senang sama seni. Alasannya kenapa tuh Kang? Senang Ya, sama seni. karena Kang? mungkin bakat saya dari Bakat memang ya. di seni. Oh gitu. Setelah itu apa lagi Kang? Banyak Setelah sebenarnya itu- nih. Setelah itu saya ditunjuk juga sebagai Dewan Pembina Forsa. Forsa yang sekarang Fans of Roma Irama. Fans Mana of ini? Roma Irama ya. Ini Kang. Ada Forsa ya. topinya juga Ya, tuh Forsa saya ya. dikasih nih. Pemirsa. Soneta. Soneta. Apa ini? The Voice Muslim of ya. Muslim ya. Muslim. Wah, Ini juga keren saya nih dikasih ya. nih. Alhamdulillah. Setelah itu saya untuk yang sampai sekarang masih menjabat adalah Sekjen PAPRI, Papri itu apa? Persatuan Artis Pemusik
penyanyi Republik Indonesia. luar Sekjennya saya, biasa, Sekjen ya. Provinsi Banten kan. Iya. Saya Aktivis sebagai pemuda, terus seniman dangdut gitu kan. Ternyata sekarang juga masih jadi ketua artis lah barunya gitu ya. Iya. Kang, suka dukanya nih Kang di organisasi itu, terus kemudian motivasi apa sih yang dulu terbangun di hatinya Kang Mulyadi itu untuk ikut aktif begitu? Kalau saya lihat gini Kang, karena memang di Cilegon kan masalah seni masih belum ada wadah waktu itu Kang. Masih sendiri-sendiri lah. Tahun berapa itu Kang? Sekitar tahun 2006 itu, 2005 itu. 2006. Sebenarnya sebelum itu saya sudah 93 sudah saya terjun di musik juga. Oh, berarti sebelum kota Cilegon jadi kota ya? Iya. Masih Kotip dulu Iya, ya? 93 saya sudah terjun di musik juga. Ketika itu masih sendiri-sendiri, makanya saya untuk mempersatukan para musisi sekota Cilegon. Jadi saya buatlah organisasi itu gitu kan. Pada waktu itu banyak musisi di Cilegon? Banyak musisi. Oh. Banyak musisi. Yang artinya kurang ada wadah pada saat itu. Makanya saya coba untuk ke pusat dan provinsi untuk mencoba supaya gimana pemuda yang ada di Cilegon ini bisa menyalurkan bakatnya dengan baik. Oh gitu ya. Jadi pemirsa, Kang Mul ini sosok pemersatu umat barangkali ya. Kalau di seni ya Kang ya. Kalau di seni, sosok pemersatu seniman gitu maksudnya gitu. Jadi pada saat itu masih Kabupaten Serang ya Kang? Kabupaten Serang. Kabupaten 93. Serang. Tapi kumpulannya ini pada waktu itu hanya Cilegon ya? Iya, saya memang bergabung dengan anak-anak Serang, tapi saya di Cilegon pengen punya wadah sendiri. Gitu ya. Tahun 93 ya Kang ya? 93 itu. Kemudian ada Forsa nih yang baru-baru terbentuk Iya, mungkin ya Kang ya? 2017 di Cilegon. 2017 ya. Iya. Itu perkembangannya seperti apa Forsa sekarang? Forsa, alhamdulillah kita sudah mengadakan kegiatan. Ketika bulan puasa kita juga mengumpulkan ngamen ya di Ramayana untuk anak yatim kan. Oh, ada aksi sosialnya juga Iya, kan ada ya? aksi sosial kita. Jadi hiburan, kemudian sosial, Iya. lengkap nih Kang Mul. Iya. Begitu ya? Ketika ulang tahun Cilegon juga kita sempat mengisi acara kan. Oh, Waktu itu. acara apa tuh Kang? Acara malam hiburan di alun-alun pertama Alun-alun. buka itu kan. Alun-alun Kota Cilegon pertama buka ya? Iya, pertama buka. Pas ulang tahun Cilegon. Meriah tuh pasti Kang. Iya. Saya juga nonton waktu itu. Iya. Iya. Nah, pemirsa, itu tadi sekelumit ya tentang kepemudaan nih Kang. Saya balik lagi ke awal nih Kang. Iya. Apa sih yang pernah dirasakan jadi aktivis pemuda gitu? Suka dukanya apa gitu Kang? Kalau sukanya ya dapat berintegrasi dengan teman-teman ya, dapat ngobrol, Banyak silaturahmi ya Kang? silaturahmi, pengalaman, dapat berbagi pengalaman. Karena walaupun bagaimana kita kan makhluk sosial ya Kang ya, nantinya harus bisa memberikan bagi rasa lah sama teman-teman gitu. Dukanya ya ketika memang ada kegiatan kita mencari istilahnya pendukung ya Kang ya, Pendukung ya, sponsor lah sponsor lah. untuk bisa mewujudkan suatu kegiatan itu gitu. Tapi intinya begini, intinya jangan cari sesuatu di organisasi Kang. Tapi apa yang kita berbuat untuk organisasi. Nah ini nih pemirsa yang harus dipetik nih kata-kata ini. Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi apa yang kita berbuat untuk organisasi, bukan apa yang kita dapat dari organisasi. Lakukan yang terbaik untuk organisasi, untuk sosial, untuk masyarakat, itu aja. Perbedaannya saat ini dengan yang dulu apa nih Kang? Kira-kira Kang? Ya begini Kang, kalau saya lihat dulu itu benar-benar Kang, kita berorganisasi itu ingin berbuat sesuatu ya Kang ya, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dulu non budgeting atau Non gimana? budgeting. Oh non budgeting dulu. Non-budgeting. Pemirsa. Artinya walaupun kita nyalar, kita ada senior-senior kita yang sudah Sukses lah gitu ya. sudah sukses, punya kita usaha gitu kan ya. coba dekati, kita ngobrol untuk maksud dan tujuan kegiatan kita gitu kan. Senior merespon ya Kang ya? Respon, alhamdulillah merespon sekali, karena mereka mungkin tahu lah, mungkin kan di organisasi nggak ada dananya kan. Iya. Jadi paham betul lah mereka juga ya Kang ya.
Oh itu ya, aksi sosial nih luar biasa Ya. pemirsa, yang sudah dilakukan dulu ya, dan sekarang mudah-mudahan teruslah berkelanjutan ditiru Ya, sama ya. generasi ya Kang ya, Ya. gitu. Baik Kang. Tadi pemirsa sudah ya kita mengupas tentang kepemudaan, aktivitas beliau nih, terus juga tentang apa seni gitu kan, darah seninya mengalir sampai sekarang ya kan. Alhamdulillah. Sering main keyboard soalnya saya lihat. Jadi ya kelihatan betul gitu ya. Jadi wajahnya juga ceria nih. Amin. Orang-orang seniman itu ya begitu kira-kira. Baik pemirsa, selanjutnya pasti pemirsa penasaran nih ya. Kenapa sih Kang Mul nih duduk di sini, kemudian backgroundnya tuh ada Pak Wali Kota gitu kan, ya Pak Wakil Presiden. Sebagai apa sebenarnya beliau nih di sini? Tentunya penasaran ya. Nah, untuk supaya tidak penasaran, kita tanya-tanya nih karir beliau ya, sampai sekarang menjadi pegawai negeri, kemudian sekarang menjadi lurah ya kan? Ya, Lurah di Kelurahan Tongrawi gitu ya. Baik, mirsa, kita kupas tuntas tentang profesi beliau ya dari masa ke masa. Bisa ceritakan awal karir Kang? Alhamdulillah Kang, pada tahun 2000 saya menjadi staf di Kelurahan Kota Bumi Kang. Waktu itu masih honor ya, staf ya Kang ya. staf di dulu waktu itu belum kelurahan Kang. Oh belum kelurahan ya? Tahun 2000 belum kelurahan. Berarti masih desa ya? Desa, Kang? desa, desa Kota Bumi. Pada saat itu siapa lurahnya? Bisa dikasih tahu? Pak Johadi. Pak Johadi. Betul, Pak Johadi. Yang sekarang jadi Kasat Pol Dinas PP. Pol PP. Oh. Iya. Waktu itu. Kepala desa dulunya Pak Johadi. Iya. Dulu kepala desa. Iya gimana? Ya, Kang? saya masuk di kantor kelurahan di desa Kota Bumi tahun 99 2000 ya Kang ya. Ketika itu saya masih honor. Di tahun 2007 alhamdulillah saya diangkat menjadi PNS. 2007 ya Kang ya? 2007 seiring berjalannya waktu sampai dengan 2014 saya diangkat menjadi seklur tetap di Kelurahan Kota Bumi juga. Masih tetap di Kelurahan Di Kota Bumi. Kelurahan Ngendok Jerong gitu. Ngendok ya, betah pokoknya di Kelurahan Kota Bumi. Iya. Di tahun 2019 tanggal 26 Desember alhamdulillah saya diberikan amanat untuk menjadi kepala kelurahan Panggung Merawi Kang. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya? Oh, Pak Lurah dong. Keren gitu ya. Dari aktivis, seniman sampai jadi lurah gitu kan ya sampai saat ini gitu. Suka dukanya apa Kang? Jadi lurah, jadi pegawai gitu. Aduh, gimana ya kalau suka dukanya kita ini yang penting gini aja Kang. Artinya saya berbuat untuk masyarakat. Gitu. Untuk masyarakat ya Kang. Saya melayani masyarakat, anggap aja ini ibadah Kang. Oh gitu ya. Ibadah untuk kita, untuk saya pribadi dengan bekerja melayani masyarakat. Jadi ibadah ya saudara-saudara, tidak hanya sebagai profesi sebagai aparatur sipil negara ya, kalau dulu PNS lah ya, tapi juga semua langkah yang dilakukan dalam satu profesi itu adalah diniatkan untuk ibadah ya. Gitu ya. Keren lah. Jadi dari masa ke masa sudah tuh ya, menurut saya mengenal sosok beliau ini, ternyata sosok inspiratif juga ya. Untuk kalangan muda barangkali ya, nanti cita-cita kalian apa gitu kan ya, nanti bisa juga melihat video ini gitu. Kamu rupanya perjumpaan kita dibatasi dengan waktu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini punya nilai manfaat ya untuk pemirsa sahabat lokal news gitu. Mungkin closing Kang, bisa disampaikan sesuatu mungkin untuk para pemirsa lokal news. Ya Kang, baik, terima kasih untuk pemirsa lokal news. Dari statement closing ya. Statement closing saya, teruslah berbuat untuk kebaikan masyarakat, untuk kita semua, agar kita bisa hidup di masyarakat itu memberikan yang terbaik. Gitu. Memberikan yang baik, punya nilai manfaat. Punya nilai manfaat untuk orang banyak. Siap. Terima kasih Kamul, Pak Lurah gitu ya.
Mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga ini untuk pemirsa lokal news dimanapun Anda berada ya. Iya. Terima kasih Kang. Akhirnya saya Hasidi ya. Mohon pamit undur diri ya. Saya Herdian Giltep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Sukses. Alhamdulillah, amin.